Tapi dalam Sanusi itu tidak memadai. Dalam Sanusi itu dasarnya adalah Dan fitrah saja tidak memadai. fitrah tidak memadai. Fitrah saja tidak memadai, perlu kepada dalil. Akli. Tapi belum menemukan dalil ini banyak yang rumit. Sehingga berusaha mencari dalil yang paling mudah yang diberikan kepada masyarakat awam. Maka punya akidah khusus untuk akidatu an-nisa wal wildan. Akidah yang diberikan untuk perempuan dan anak-anak kecil yang kira-kira mereka akan paham. Padahal kalau anak kecil atau perempuan baca ini, untuk membaca, memahami, itu pun sulit. Untuk tahu maksudnya itu pun sulit. Dan kalau dia bisa paham, itu akidah yang ditalkin juga. Bukan yang dicetuskan oleh kepahaman. Ditalkinkan, Diajar. dimasukkan. Bukan pula hasil nazar. Bukan dia yang mengkaji. Bukan dia mengkaji. Seakan-akan manusia itu tidak lahir dengan fitrah meyakini Tuhan. Ya, Tapi ia lahir dalam keadaan kosong. Tanpa pengetahuan tentang Tuhan. ya, Seakan-akan begitu. Seakan-akan begitu. Bahkan Ataupun mereka kalau sendiri, dia ada pengetahuan tentang Tuhan, itu hanya taklid dengan lingkungan. tapi, Hanya ikut-ikut saja. tapi tokoh-tokoh mereka mengatakan dalam bab akidah itu tidak boleh bertaklid. Ya, tidak boleh bertaklid. Inilah. Tidak boleh bertaklid dalam arti kalau dia bertaklid, imannya tidak sah. Tidak sah. Ya. Sehingga menjadi kafir. Atau minimal, imannya sah, tapi dia melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Ya. Ya, kesalahan atau dosa, orang karena beriman kepada Tuhan hanya dengan taklid. Taklid itu maksudnya diikut saja. Ikut bapaknya, ikut ibu dia. Tidak dari ilmu. Nah, tidak dari ilmu atau nazar. Kalau yang digambarkan Al-Quran, manusia datang, begitu dia sudah akil balik, ilmu itu sudah ada. Orang yang sudah punya ilmu tidak perlu taklid, tidak perlu nazar pula. Dia sudah tahu, macam rumah ini sudah depan mata, sudah. Tidak perlu cari bukti lagi. Bagi mereka yang masuk Islam, yang mana mereka ini ataupun yang beriman, kerana mereka memang telah di atas keyakinan tentang Tuhan dalam diri mereka. Mereka tak tahu semua argumentasi yang dikemukakan oleh ahli-ahli kalam seperti yang dikemukakan oleh As-Sanusi dan seumpamanya. Adakah akidah mereka sah? Ya, menurut perspektif Asy'ariyah. Ya, jadi tadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan akidah dia sah, tetapi dia melakukan kesalahan, Dosa. atau ada yang lebih ringan, khilaful aula. Jadi Menyelisih yang lebih utama. menyelisih yang lebih utama. Tapi yang menjadi pemahaman belakangan yang dibakukan itu imannya tidak sah, sehingga harus dengan dalil. Sebagian dikatakan kepada mereka, lantas orang sekian banyak imannya tidak sah. Karena mayoriti mereka tidak beriman berdasarkan dalil. Dalil yang dibahaskan tadi. Ya, dalil yang dibahas tadi yang juga sebetulnya bermasalah. Ya. Sebagian mereka kata, jangan sibukkan aku dengan urusan Orang awam. jumlah. Tak masalah jumlah ini imannya tidak sah. Artinya kalau Tidak ada mempengaruhi pendapat. Artinya kalau ada orang yang pergi lebih mendalam, jika tidak dibendung ataupun dikawal itu, dia mungkin pergi membuat kesimpulan tentang ramainya orang yang tidak masuk ke dalam daerah iman. Dan ketika disanggah dengan itu dia bilang la taktaras alayya bi kasrati ahli nar. Nah, ini kesimpulan yang cukup parah. Berangkat dari keyakinan bahwa manusia tidak dibekali oleh Allah dengan ilmu mengenai Allah. Ya. Nah, tapi tidak semua Asy'ariyah seperti itu. Ada pula seperti Abul Fath Asy-Syahrastani berpandangan bahwa keimanan atau pengakuan kepada Allah itu fitri. Nah, Itunya dalam Asy'ariyah sendiri pun dalam menentukan kepercayaan dan etikot itu sendiri pun berbeza-beza. Nanti mungkin bisa kita lanjut apa sebetulnya dalil bagi Asy'ariyah menetapkan adanya Tuhan. Karena Abu Abdullah Ar-Razi itu dalam
banyak buku termasuk di buku Pamungkas beliau. Pamungkas itu buku akhir yang jadi buah pikiran selama perjalanan pemikiran lama. Ya. Beliau mengatakan secara ringkas dalil-dalil kalam dan falsafah tentang keberadaan Tuhan itu hanya 6 saja. Hanya ada 6 dalil yang bisa dihasilkan. Ini pun bisa diringkas sebetulnya 4. Ya. Yang pertama adalah al-istidlal ala wujudis soni', ya, berdalil akan adanya Allah dengan hudutsul ajsam, dengan jism dan bahwa jism itu baru. Satu. Yang kedua dengan hudutsus sifat, bahwa sifat-sifat itu baru, maka semua yang punya sifat, ya, berarti juga baru, sehingga butuh pencipta. Sifat-sifat tertentu. Lalu kemudian berdalil dengan imkanu al-ajsam, bahwa jism ini mungkin. Mungkin itu karena dia punya tarkib, ya, tersusun dari 2 bagian, ya, sehingga dia tidak mesti ada, karena tergantung dengan bagian yang lainnya. Atau hudutsu imkanu as-sifat, bahwa dia punya sifat, maka sifat ini kontingen atau mungkin. Ar-Razi menyimpulkan ini saja, 4 dalil ini saja yang bisa dihasilkan oleh mutakallimin dan falasifah. Tetapi yang banyak digunakan Dari kalam dan falsafah. kalam dan falsafah gabungan. Ya. Itu hanya menghasilkan 4 dalil. Tetapi yang tidak mereka pakai justru dalil dengan hudutsus sifat. Itu boleh menyebutnya begitu. Dalil hudutsus sifat, al-istidlal ala wujudis soni' bi hudutsis sifat. Beliau kata dalil ini justru melimpah di Al-Quran. Al-Quran banyak menceritakan air berubah menjadi awan, awan kemudian berubah menjadi air lagi, ya. Air sperma berubah menjadi janin, ya. Kemudian nanti janin meninggal mati menjadi tanah lagi. Sifat-sifat dia berubah secara total. Ini menunjukkan bukti adanya pencipta yang mengatur perubahan itu. Dan di alam ini setiap hari ada ribuan jutaan perubahan. Ya kan? Satu saja itu sudah menunjukkan adanya pencipta. Dan itu yang melimpah di Al-Quran, kata Ar-Razi, itu pula yang digunakan oleh para nabi, kata beliau. Tapi itu tidak digunakan oleh mutakallimin, tidak digunakan oleh falasifah. Mereka justru berdalil dengan 3 dalil yang lain tadi, yang satu persatunya punya masalah besar. Ya. Ini baru bab nak beriman dengan kewujudan Tuhan. Ya, baru.